Dan mukanya first impression gue cukup mirip sih kalau gue lihat sih. Tuh lihat deh, ganteng banget kan? Dan sumpah ini emang beneran juara banget sih. Menurut gue efek-efek apinya ini bener-bener kelihatan hidup sih. Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Basmod Rengoku. Jadi pengen makan donat. Halo. Udah lama banget nih gak bahas mainan anime lagi. Dan kali ini menarik banget karena gua bakalan unboxing salah satu karakter dari Demon Slayer. Dia adalah Kyojuro Rengoku, salah satu pilar api yang sangat amat kuat dan pemberani. Respect Rengoku. Dan kali ini seperti mainan Demon Slayer gue yang lainnya, ini sama mereknya nih. Gua abis beli yang merek Basmod. Nah, buat yang gak tahu Rengoku ini siapa, makanya nonton TV, jangan nonton box. Dia adalah pembasmi iblis yang menggunakan pernafasan api. Makanya kebayang nih kalau misalnya kalian belum nonton Demon Slayer, tiap fight scene Rengoku ini biasanya efeknya bener-bener keren, kayak banyak apinya gitu loh. Dan gua harap Basmod juga bisa mentranslate itu dari anime ke mainannya sih. Jadi karena gua udah nggak sabar banget buat lihat isi dari box ini, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita bahas boxnya yang kira-kira seperti ini. Boxnya ini sama persis kayak Basmod Demon Slayer yang lainnya. Ya kotak gini aja sih sebenarnya. Tampak depannya kira-kira seperti ini. Ada tulisan Kyojuro Rengoku di sini, dan juga Rengokunya sangat amat terdisplay seperti ini ya. Dan di sini ada dia lagi mejeng nih. Tampak sampingnya cuma ada logo Demon Slayer doang kayak gini. Tampak belakangnya ini keren banget ya. Karena di sini ada referensi pose dari si Rengoku ini. Dan seperti yang gue bilang tadi, ini efeknya bakalan keren banget sih. Seperti yang kalian bisa lihat di sini kayak ada efek api-api gitu. Gila, ini keren banget sih harusnya sih. Tampak atasnya kira-kira seperti ini, cuma ada logo Basmod doang. Tampak bawahnya pun juga sama. Dan sisanya cuma ada tulisan Jepang yang cuma wibu doang yang baca kalau beli ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, sekarang langsung aja kita unboxing dia. Dan sekarang kita panggil dulu kunai kesayangan kita. Nah, ini dia, dan gue pengen pakai jurusnya Rengoku. Jadi langsung aja kita pakai pernafasan api Hononokoku Nino Kata. Nobori Enten. Anjay, gila, langsung kebuka gini. Keren banget gak gue? Sekarang gue keluarin dulu dari kandangnya. Nah, gila, mantep banget nih. Yo, wibu. Lu wibu blok. Oh, Nani, apa kamu bilang? Sombong banget emang packaging zaman sekarang ya. Udah, kita nggak usah pusingin packaging. Sekarang kita langsung aja bahas. Oh my god, Rengoku-sang. Kita buka dulu dari blister pertama. 1, 2, 3. Oh my god, look at him. Gila. Kita keluarin dulu dari bungkusnya. Nah, ini garang banget sih. Yang dimana haorinya si Rengoku ini motifnya tuh api-api kayak gini. Dan menariknya, kalau biasanya haorinya itu dari kain beneran, kali ini deh bahannya kayak keras gitu dan lo bisa gerak-gerakin kayak gini coy. Dan mukanya first impression gue cukup mirip sih kalau gue lihat sih. Tuh lihat deh, ganteng banget kan. Jadi sekarang kita lepaskan dulu dari plastik-plastik jahanam ini ya. Kita copot dulu kepalanya dan kita selebeu seperti ini. Jadi ini dia Rengoku kepala buntu. Maksud gue ini dia Kyojuro Rengoku. Dan selain mendapatkan figur yang super cakep kayak gini, kita juga dapat berbagai macam aksesoris lainnya seperti ini. Mulai dari spare tangannya, ada yang ngebuka, ngegepel, megang pedang, dan megang tip. Maksudnya setengah ngebuka kayak gini. Dan ini kecil-kecil menurut gue detailnya cabai rawit sih. Lu bisa lihat dia kayak ada garis-garis tangannya gitu. Detail banget sih, padahal sekecil ini gitu loh. Kita juga dapat spare mukanya kayak gini. Yang satu kayak lagi menyeringai gitu, dan yang satu lagi kayak lagi nyengir gitu. Ini juga detailnya nggak main-main, bagus banget. Karena lu bisa lihat di bagian mulutnya dia di sculpt sampai dalam kayak gitu. Jadi kayak bener-bener ada gigi dan lidahnya gitu loh. Next ya, kita dapat Nichirin Rengoku kayak gini. Yang satu kayak ada sarung pedangnya gitu, sedangkan yang satu lagi nggak ada. Dan ini keren banget loh. Paint job di pedangnya ini bener-bener cakep banget ya. Dan juga ada tulisan Jepangnya kayak gini. Jujur gue nggak tahu nih artinya apa nih. Next ya, kita dapat spare kaki dan juga bantalnya kayak gini yang bisa dipakai buat dudukin si Rengokunya nanti. Dan terakhir kita dapat efek api kayak gini, dan ini bener-bener keren banget sih. Efek apinya menurut gua cakep banget ya. Gua jujur suka banget sama efek-efeknya ini. Dan juga efek di lingkarannya juga cakep banget loh. Kayak warnanya tuh bold banget kayak gini. Dan kalau misalnya kalian perhatiin, dia kayak ada list-list warna hitamnya kayak gini nih. Bikin efeknya kelihatan makin garang banget sih. Jadi itu dia tadi unboxing dan juga first impression gua dari si Rengoku ini. So far sih nggak ada masalah, tapi seperti biasa mainan itu selalu punya plus minusnya sendiri. Jadi abis ini kita langsung aja masuk ke detail berdekat supaya kita bisa lihat plus minusnya si Rengoku ini. Let's go!
Jadi ini dia tampak lebih detail dari Dunkin Donut. Maksudnya Rengoku. Gimana nih first impression dari kalian? Menurut kalian sendiri ini mirip nggak sama Rengoku? Karena kalau menurut gue pribadi ya, ini udah nangkep ekspresi gagah dan juga ramahnya dari Rengoku juga sih. Karena Rengoku itu mukanya walaupun gagah, dia tuh kayak friendly banget gitu loh. Gue inget banget salah satu scene paling memorablenya dia ya. Waktu pertama kali dia muncul dia ngomong umai, umai, umai. Jadi kayak dibalik kegagahannya tapi dia kayak agak-agak lucu gitu loh. Dan menurut gue dengan mimik muka yang kayak gini, Basmod nangkep banget sih kemiripan mukanya Rengoku dari animenya. Dan ini patut diapresiasi. Karena seperti yang gue bilang, untuk merubah bentuk dari 2 dimensi jadi mainan yang 3 dimensi itu susah banget. Apalagi ini dibikin semirip ini. Jadi ini mantep banget sih. Kayak paint jobnya nggak ada yang meleset. Lu lihat tuh bola matanya detail banget. Bahkan di bawah matanya kayak ada kerutan gitu. Paint job di bagian rambutnya juga menurut gue cukup rapi kayak gini sih. Jadi ini patut sekali diapresiasi. Mantap Basmod. Nah kalau tadi ngomongin mukanya, sekarang kita ngomongin badannya. Menurut gue badannya ini nggak ada yang baru sih. Sculptingannya sama persis sama Basmod yang lainnya. Nih misalnya gue bandingin sama yang Tanjiro punya ya. Kalian bisa lihat di sini hampir nggak ada bedanya sih. Palingan cuma di bagian kancing doang. Kalau si Rengoku ini punya 4 kancing kayak gini, sedangkan si Tanjiro cuma 3 kayak gini. Dan ada tambahan detail lipetan di bagian kancing sini ya. Karena kalau kita lihat si Tanjiro nggak punya nih. Cuma overall dari atas sampai bawah, menurut gua nggak ada yang baru ya. Semuanya sama persis. Detail lipetannya pun juga sama gitu loh. Cuma ini nggak masalah juga sih. Karena emang Demon Slayer bajunya juga gini-gini aja gitu loh. Yang membedakan cuma outernya alias haorinya yang dipakai masing-masing sama karakter ini. Jadi menurut gua walaupun mereka pakai sculptingan yang sama, nggak apa-apa banget karena detail lipetannya pun juga natural banget kayak gini coy. Jadi udah cukup bagus gitu loh. Nah kalau kita ngomongin Rengoku, biasanya identik sama api nih. Dan ya di bagian kakinya pun dia punya ornamen api kayak gini. Dan menurut gua cukup rapi juga sih paint jobnya. Dan gue suka banget detail kakinya ini ya. Jadi kayak dia pakai sendal tapi pakai kaos kaki juga gitu. Kayak orang meriang gitu loh. Cuma gue suka aja ini nuansanya Jepang banget. Dan menurut gue Basmod bikinnya cukup rapi sih, walaupun agak kecil kayak gini coy. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Nah ini agak tricky nih. Di bagian rambutnya menurut gue Basmod udah nyoba banget buat bikin ini semirip mungkin sama di animenya. Yang dimana biasanya rambut anime itu tajam-tajam banget kan. Jadi kayak lancip-lancip banget gitu loh. Nah ini kelihatan banget sih Basmod tuh udah nyoba banget bikin yang kayak gitu. Cuma mungkin ya karena emang 3D gitu loh. Jadi agak susah dibikin sepersis itu sama di animenya. Kayak ini karena kecil jadi masih rada-rada tumpul gitu. Kadang di beberapa sisi kelihatan kayak plastik meleleh di mata gue ya. Cuma menurut gue ini udah yang terbaik yang mereka bisa lakukan sih. Ya oke lah, tetap bagus lah ya. Walaupun seperti yang gue bilang tadi, kalau dari samping gini kadang-kadang kelihatan kayak plastik meleleh gitu loh. Cuma ya udah lah ya. Nah haorinya alias outernya ini menurut gue keren banget sih. Ini udah mirip banget sama di animenya yang dimana ada ornamen-ornamen api gitu ya. Dan juga ada gradasi warna dari putih ke oranye kayak gini coy. Dan lagi-lagi Basmod nangkep ini dengan sangat ciamik. Karena menurut gua ini cakep banget sih. Mungkin ya karena emang haorinya ini terbuat dari plastik kayak gini coy. Jadi dia tuh keras kayak gini gitu loh. Beda sama punyanya Tanjidor ya, yang dimana dia itu terbuat dari kain kayak gini dan di dalamnya ada kawat kayak gitu. Jadi lu bisa bentuk-bentuk dia sesuka lo. Sedangkan si Rengoku ini dia itu terbuat dari bahan yang solid gitu loh. Jadi lo nggak bisa gerak-gerakin seleluasa Tanjiro punya. Sebenarnya jujur aja gue lebih suka kalau dia bahannya dari kain sih, karena kayak lebih natural gitu loh. Cuma mungkin ya demi bikin detail yang kayak gini harus ada yang dikorbankan. Ya salah satunya materialnya haorinya dia. Jadi ya kayak gitu, ada plus ada minusnya di bagian haorinya ini guys. Nah tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Kelihatan gagah banget gak sih? Tapi seperti yang gue bilang tadi, karena haorinya terbuat dari bahan yang solid ya, jadi ada beberapa bagian yang menurut gue kelihatannya nggak natural gitu loh. Ada sendi-sendi kayak gini coy. Jadi agak disayangkan sih sebenarnya. Walaupun dia sangat berguna ya buat kita ngarah-ngarahin si haorinya, jadi kayak bisa berkibar kayak gini. Tuh, jadi dia bisa berkibar dengan lebih gagah kayak gini coy. Cuma ya itu lagi-lagi harus ada yang dikorbankan dari bagian detailnya ini. Jadinya kelihatan kurang natural aja gitu loh. Walaupun di beberapa bagian dia detail lipetannya udah cukup natural kayak gini sih. Tapi percaya deh, menurut gua ini akan lebih bagus kalau misalnya dibikin dari kain. Kayak masih possible gitu nggak sih bikin cat kayak gini di material kain? Jadi agak disayangkan aja sih di bagian haorinya ini. Dan haorinya ini bisa kita copot kayak gini. Nah, jadi kita bisa lihat detail dalemannya dari si bajunya Rengoku ini coy. Overall sama aja sama semua mainan Basmod Demon Slayer ya. Cuma ada tulisan Metsu doang di sini yang artinya pemusnahan ya. Dan sisanya ya sama aja sih. Sculptingannya juga sama persis kayak Demon Slayer yang lain yang udah gue review. Cuma tetap ini bagus banget sih. Tampak bawahnya kira-kira seperti ini. Entah kenapa ada bintik merah di sini ya. Gue nggak tahu ini ada hubungannya sama bendera Jepang atau enggak. Karena punya Tanjiro aja nggak ada gitu loh. Jadi mungkin ini detail kecil yang ada artinya. Apakah Anda para wibu tahu? Silahkan komen di bawah kalau tahu ya. Dan selangkangannya kira-kira seperti itu. Dan tampak atasnya kira-kira seperti ini guys. Agak menggelikan ya, kayak sisik gitu loh. Nah sekarang setelah kita bahas detailnya, mari kita bahas artikulasinya. Kepalanya bisa muter full cuma ketahan rambutnya. Bisa tengleng-tengleng kayak gini. Ataupun ngangguk-ngangguk kayak gitu. Haorinya bisa lu angkat kayak gini. Jadi tangannya bisa diangkat sejauh ini. Bahkan lebih jauh lagi kalau nggak ada haorinya. Emang nyusahin si kampret. But anyway, tangannya bisa ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh itu.
Sumpah ini tuh sebenarnya bisa 360 derajat gitu loh. Cuma ketahan sama Haori kampret ini. Jadi ini biar nggak nyusahin, kayaknya kita copot dulu deh. Nah ini baru nih, tangannya bisa muter-muter full kayak gini guys. Sikunya bisa sejauh ini dan dilurusin lagi. Ball joint di pergelangan tangannya. Dan tentunya dia juga bisa bernyanyi, umai. Bergoyang, umai. Jadi dia bisa bernyanyi karena diafragmanya juga bisa muter kayak gini ya. Bahkan pinggangnya pun juga bisa kayak gitu. Kakinya bisa muter 360 derajat kayak gini. Dengkulnya bisa sejauh ini dan dilurusin lagi. Betisnya bisa diputer-puter kayak gini. Ball joint di ankle-nya. Jadi dia bisa ke depan belakang sejauh ini dan juga pivot kayak gitu. Dan juga jari kakinya bisa ditekuk sejauh ini. Tapi apakah hanya itu artikulasinya? Oh tentu tidak guys. Karena bahkan ya ini rambutnya pun punya artikulasi kayak gini coy. Jadi ini unik banget sih. Kondenya bisa diputer-puter kayak gini. Buntutnya pun bisa dikibas-kibas kayak gini. Nah Haorinya sendiri kalau dipasang ya, dia juga punya artikulasi seperti yang kita bahas tadi. Di bagian kanan kirinya bisa dikibas-kibas kayak gini ya. Dan tentunya di bagian tengahnya pun juga bisa kayak gini coy. Jadi ini berguna banget sih buat kita nanti pose-posein dia supaya lebih gagah gitu. Dan seperti biasa guys, artikulasi terakhir ya. Tentu saja Rengoku bisa ngangkang sampai copot. Ya, emang ini gampang copot, jadi biarin aja. Jadi dengan segala artikulasi dan detailnya, dia bisa pose-pose kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Seperti biasa, Basmod itu sangat amat enak buat di pose-posein. Kayak bener-bener artikulatif gitu loh. Diorama dan aksesorisnya pun juga sangat mendukung. Jadi ini emang bakalan cakep banget buat tayo fotografi sih. Cuma tetap aja, semua mainan pasti ada minusnya. Yang bisa gue sebutin di sini adalah Haorinya ya, yang menurut gue sangat amat terbatas gini gerakannya. Karena balik lagi menurut gue mendingan bahannya kain aja gitu loh. Kalau kayak gini gerakannya kayak lebih terbatas aja gitu. Dan juga seperti biasa penyakit Basmod, dia gampang banget copot kayak gini coy. Cuma overall ini adalah mainan yang sangat bagus ya. Cuma harganya doang nggak bagus. Jadi itu dia detail lebih dekat dari Rengoku Basmod ini. Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Let's go. Nah ini dia perbandingan ukurannya. Kalau misalnya disandingin sama Basmod Tanjiro, Basmod Zenitsu, Basmod Nezuko-chan, Figma Deku, Revoltech All Might, dan juga Woody Buntung. Dan sekarang buat yang nanya harganya berapa, ini Kyojuro Rengoku gua beli di harga 2 juta rupiah guys. Dan jujur aja ini susah banget dicarinya di Indonesia. Gua pun dapat ini karena ada followers gua yang nawarin ke gua. Jadi thank you banget buat Rendapan nih yang udah nawarin mainan ini. Dia adalah followers di Instagram gua yang rekomendasiin gua buat beli dan juga review ini. Kalian pun juga sebenarnya bisa aja rekomendasiin gua mainan yang keren buat di review ya. Silahkan DM gua aja di Instagram gua @medirenaldi. Ini ketahuan banget nih pada nggak follow IG gua nih. Subscriber gua segini, Instagram gua segini. Gimana coba? Jadi poinnya adalah kalian pun juga bisa rekomendasiin gua mainan-mainan yang keren lainnya buat gua review ya. Lebih bagus lagi kalau kalian punya mainannya dan gua bisa beli gitu. Jadi sekali lagi silahkan follow Instagram gua di sini, dan juga buat kalian yang pengen beli, cari aja mainan ini dengan keyword Basmod Rengoku. Ya walaupun jujur susah banget sih buat dicarinya sih. Tapi nggak apa-apa, dicoba aja dulu, usaha dulu, siapa tahu dapat gitu loh. Jadi paling sekian dulu video dari gua kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Mitra Renaldi dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Enak banget loh donatnya. Jadi pengen makan donat. Menurut Mayrot, ya oke lah, tetap bagus walaupun beberapa jadi itu dia detail ngepet. Ball joint di pergelangan tangannya. Waduh, tangannya buntung guys.